Sisi STEM Dallas. Bagaimana kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat selalu ya. Nah, kembali lagi di channel STEM Dallas TV. Kali ini bersama saya dengan Ustazah Rafi. Nah, untuk sesi Kopas kali ini kita kedatangan tamu spesial. Yang mana kalau biasanya kan yang mengisi, memberikan informasi itu Ustadz atau Ustazah STEM Dallas. Nah, pada Kopas kali ini, komunikasi pagi STEM Dallas kali ini, kita kedatangan tamu istimewa dan dia akan menjadi partner saya dalam diskusi bersama kalian nanti. Ini adalah teman kita sendiri, Safana Yasmin Nur dari kelas 7B. Kita sapa dulu Safana. Assalamualaikum Safa. Waalaikumsalam Bu. Iya, suaranya kedengaran ya? Iya, kedengaran. Ya, jelas ya. Gimana kabarnya Safa di rumah? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Oke Safa, barangkali bisa disapa dulu teman-temannya. Assalamualaikum teman-teman saudara. Semoga sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Ya, amin. Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, dalam Kopas kali ini kita akan berbicara mengenai nomofobia. Safa tahu nggak nomofobia itu apa? Tahu kok Bu, pernah baca-baca di blog. Iya. Mungkin cuma apa? Gimana? Mungkin cuma tahu sekilas, nggak detail-detail banget sih. Oh iya, iya. Ya nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai ya tentang nomofobia apa, sambil nanti Safa juga bisa sharing pengalamannya selama di rumah ini kayak gimana ya. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan tahu nomofobia itu apa, jangan kemana-mana, tetap terus nonton video ini, dan kalian juga bisa ikut komen. Jadi silahkan kalau misalnya kalian nonton video ini, kemudian di situ kalian ingin mau menanyakan sesuatu atau memberikan komen, silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, sudah cukup lama ya kalian semua tidak bertemu dengan ustadz-ustadzah di sekolah. Kurang lebih ada 3 atau 4 bulan ya. Dan ini nanti juga sepertinya kondisi ini akan berlangsung seterusnya. Entah sampai, semoga segera bisa berakhir. Nah, Safa bisa diceritakan sedikit nggak pengalamannya di rumah? Bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Pribadi ya Bu, di rumah jadi enak aja, jadi lebih senang, lebih santai gitu. Oh gitu ya, lebih enak, ya. Lebih santai. Kenapa kok ya. Bisa lebih enak, lebih santainya kenapa? Ya di sekolah kan walaupun menjelaskan pembelajarannya secara rinci, di rumah juga tetap rinci gitu. Walaupun ya kadang ada yang kurang paham kan, masih bisa ditanyakan. Dan itu nggak berturut-turut lama gitu waktunya, jadi masih ada waktu istirahat. Jadi belajarnya kalau di rumah itu lebih fleksibel gitu ya. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang nggak dipahami, tetap bisa tanya sama guru ya. Ya berarti kamu masih tetap komunikasi intensif ya sama guru ya? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah. Nah, Safa kegiatannya di rumah apa aja yang kamu lakukan di rumah? Di rumah ya pastinya ya belajar secara online gitu kan. Terus kalau udah gak ngapa-ngapain lagi ya disuruh bantu mama, bantu papa. Kadang ya kalau udah terlalu bosen main HP. Nah, gara-gara pandemi ini kan di rumah terus ya, bingung mau ngapain. Jadi ya mau gimana pun jadi lebih sering pegang HP sih Bu. Iya. Ini ya karena memang kondisinya ya lebih banyak di rumah. Terus kalau misalnya kita bosan juga keluar itu juga dibatasi gitu ya. Akhirnya mungkin nonton TV. Nonton TV masih. Masih. Tapi lebih mengasihkan HP ya. Iya.
Iya. Biasanya kalau misalnya buka HP, kamu buka apa sih? Aku kan sosmed nggak punya banyak ya, mungkin cuma WhatsApp sama Line. Nah, selain WhatsApp, itu Line. juga baca komik. Oh, baca komik. Jadi lebih ke chatting sama teman, terus sama baca komik ya. Nonton YouTube nggak? Nonton. Nah, oke, Safa dan teman-teman semuanya yang ada di rumah, memang dengan kondisi pandemi seperti ini, imbasnya adalah aktivitas kita di luar rumah itu jadi lebih dibatasi, ya kan? Kita dihimbau untuk lebih banyak ada di dalam rumah, melakukan kegiatan apapun kalau bisa di rumah. Bahkan beberapa waktu yang lalu, orang-orang yang bekerja merasakan yang namanya work from home. Dan kalian sendiri mulai dari bulan Maret ya merasakan SFH atau school from home. Nah, tapi ini kalau menurut kamu sendiri SFH itu singkatannya school from home nggak, Saf? Kayaknya iya Bu, nggak tahu. Kayaknya iya. Karena yang lainnya itu ada yang nganggap kalau SFH itu santuy from home. Jadi bukan school from home tapi santuy from home ya. Padahal guru-gurunya masih tetap memberikan materi pelajaran, juga ada tugas-tugas, ya namanya mungkin karena memang lebih fleksibel ya mereka, jadi merasa lebih santai daripada ketika di sekolah seperti itu. Oke. Nah, karena orang-orang lebih banyak beraktivitas dari rumah, bekerja juga dari rumah, sekolah juga dari rumah, otomatis semua kegiatan itu akan banyak tergantung sama smartphone atau handphone ya kan. Nah, berdasarkan data dari CNN Indonesia itu ternyata sejak bulan Maret itu terjadi peningkatan jumlah pelanggan baru yang memasang IndiHome. Kemudian juga ada lonjakan penggunaan aplikasi-aplikasi belajar online seperti Ruang Guru, itu meningkat sampai 5.000%. Nah, tapi ternyata yang meningkat itu nggak cuma soal untuk belajar, maksudnya tidak cuma aplikasi untuk belajar, tapi ternyata aplikasi-aplikasi game, kemudian streaming YouTube itu juga semakin banyak orang yang mengakses itu. Nah, kalau kamu sendiri tadi sudah disebutkan ya, Saf ya, kalau kamu itu lebih sukanya itu ngakses Line atau app ya, sama webtoon. Kalau mungkin kamu tahu nggak di kalangan teman-teman kamu itu banyak kan anak-anak itu suka ngakses apa sih dari HP? Ya, kayaknya lebih sering main Instagram ya kayaknya. Lebih sering main yang Instagram. Cowok-cowok juga main game gitu. Yang cowok main game, yang perempuan itu lebih banyak main Instagram. Kayaknya gitu. Oh, kayaknya gitu. Kalau kamu sendiri ada Instagram? Enggak. Oh, enggak. Sempat punya nggak? Barangkali dulu pernah punya terus. Masih enggak dibolehin. Oh gitu, ya masih nggak dibolehin ya. Berarti belum mencoba lah ya gimana. Tapi kalau misalnya dari obrolan teman-teman gitu, kadang paham sih, kadang nggak paham mereka bahas apa gitu. Mereka kebanyakan bahas konten-konten yang di Instagram. Ya walaupun kadang tahu berita-berita gitu kan biasa di web gitu ada, cuma kadang kalau nggak terlalu ngikutin aplikasinya kan juga nggak bisa gitu. Iya, kurang cepat gitu ya. Ya, agak kurang cepat ngikutin berita-berita yang terbaru seperti itu. Nah, memang dengan kecanggihan smartphone pada zaman sekarang, kita itu seolah-olah bisa melakukan banyak hal lewat smartphone. Bahkan mungkin orang sekarang lebih banyak menggunakan smartphone daripada laptop, ya kan? Karena lebih simpel. Kita setiap hari selalu memegang smartphone, ya kan? Ya, connect internet. Pokoknya kalau kita mau apa-apa, buka YouTube, main game, chat teman, itu cepat gitu ya kalau misalnya pakai smartphone. Bahkan kemarin kalau kamu ikut belajar online, Zoom video
conference sama guru-guru pakai apa? HP apa laptop? Kalau kemarin pakai HP, sekarang jadi lebih sering pakai laptop. Kenapa kok dulu pakai HP? Soalnya lebih simpel aja ya, kan malas buka laptop. Oh iya, lebih praktis ya. Ya pasti sudah on dan sebagainya. Nah, terkait sama penggunaan HP nih ya, ternyata ada sebuah gangguan mental kayak yang serem banget gitu ya. Ya, jadi memang ini adalah fenomena yang baru banyak dibicarakan akhir-akhir tahun ini seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi yang terutama adalah perkembangan smartphone, di mana smartphone ini dengan segala kecanggihannya itu bisa memberikan banyak hiburan bagi orang-orang, dan juga dia juga dengan berbagai fasilitasnya kita bisa melakukan banyak hal, bekerja juga bisa sangat terbantu dengan adanya smartphone ini. Nah, dengan kondisi seperti ini ternyata muncul yang namanya atau penyakit mental yang namanya nomofobia. Gitu. Kamu katanya sudah baca dikit-dikit, ya? Sudah baca dikit-dikit. Yang kamu ketahui soal nomofobia apa sih? Pernah iseng gitu kan, nyari tentang fobia-fobia gitu. Nah, aku tuh nemu namanya nomofobia. Terus aku lihat itu kepanjangannya kalau nggak salah nomobilphobia. Iya toh? Ya. Iya, betul sekali, betul. 100 buat kamu ya. Ya, jadi mungkin anak-anak di rumah tahu ya ada yang namanya fobia. Fobia itu berarti ketakutan yang berlebihan. Ada yang klaustrofobia, ketakutan pada tempat ruangan gelap dan sempit. Kemudian ada orang yang fobia pada ketinggian. Atau ada juga orang-orang itu yang fobia pada hal-hal yang kayaknya nggak masuk akal gitu loh, macam-macam. Iya, karena ada yang misalnya mungkin fobia pada kecoa seperti itu. Kalau misalnya kita jijik pada kecoa itu wajar ya, tapi ini tuh sampai ketakutan seperti itu. Jadi fobia itu memang ketakutan yang berlebihan dan sebenarnya juga tidak terlalu wajar seperti itu. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai nomofobia, kita lihat iklannya berikut ini dulu ya. Jangan kemana-mana. Berprestasi, berbudi, dan peduli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kembali lagi di STEM Dallas TV. Kalau tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang fobia, nah sekarang kita masuk ke nomofobia. Nomofobia itu apa? Jadi menurut King dan kawan-kawan pada tahun 2014, mereka mendefinisikan nomofobia ini sebagai atau kekhawatiran yang berlebihan bila tidak berada di dekat smartphone. Jadi kalau mereka sedang pokoknya ketika mereka tidak bisa menjangkau smartphone-nya mereka atau HP mereka, itu mereka merasakan ketakutan yang berlebihan. Dan ini bukan berarti ya kalau misalnya kita, aduh HP saya tadi saya taruh mana gitu ya, namanya HP ya, kan pasti penting. Kemudian kita khawatir lah, takutnya hilang dan sebagainya, itu masih wajar. Tapi untuk orang-orang yang mengalami nomofobia ini, bahkan ketika misalnya HP-nya itu baterainya habis, itu mereka bisa panik gitu loh, bisa ketakutan karena mereka khawatir mereka tidak bisa mengakses atau menghubungi orang-orang terdekat, mereka tidak bisa mengetahui informasi-informasi yang terbaru itu apa. Jadi ini sebenarnya agak mirip seperti kecanduan HP, cuman tingkatnya mereka itu lebih tinggi lah, lebih parah karena adanya ketakutan seperti itu. Nah, kalau menurut Safa sendiri, kalau kamu ya sebagai remaja, karena kamu tadi cerita ya kalau itu lebih jadinya ya sering buka HP, sering main HP. Nah, kalau menurut kamu sendiri itu HP itu sepenting apa sih Safa bagi remaja? Ya menurutku penting banget gitu ya. Nggak banget gitu apa ya, penting lah ya terutama aku gitu. Nah kan sekarang itu pandemi, jadi apa-apa serba online gitu kan, dan juga mengikuti berita terupdate gitu kan, kita harus tahu gitu ya tentang apa yang terjadi di dunia misalnya. Iya, Ya, misalnya. Ya, jadi penting banget supaya tetap bisa mengikuti berita-berita terbaru, info terbaru di dunia ini terjadi apa sih, gitu ya. Terus habis itu juga buat pelajaran juga ya, tetap belajar gitu ya. Nah, ini kan mungkin tujuan yang memang memang fungsinya HP itu seperti itu ya. Nah, cuman ada beberapa orang itu yang memang mereka karena melihat HP itu sebagai hiburan. Jadi kalau misalnya dikit-dikit mereka tuh lihat HP, dikit-dikit lihat HP gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri, kira-kira bisa nggak kalau misalnya sehari nggak akses HP? Seharian nggak pakai HP? Insya Allah bisa, mungkin ya. Kalau misalnya ada barang-barang lain yang bisa ngisi kebosanan gitu, misalnya novel atau komik, atau ya cari aktivitas kesibukan lain yang sesuai hobi gitu, mungkin masih bisa. Sehari nggak pegang HP. Sehari nggak pegang HP bisa ya. Pernah nggak dengar cerita misalnya ada teman-teman yang suka banget main HP sampai nggak tahan gitu seharian nggak pegang HP gitu? Kalau temen sih masih belum pernah dengar ya sampai saat ini. Tapi kalau di TV pernah lihat ya ada anak kecanduan game online itu sampai masuk rumah sakit jiwa itu. Jadinya agak takut main HP terus gitu. Iya, memang beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah itu sempat viral ya, ternyata memang jumlah pasien anak-anak dan remaja yang berobat atau melakukan konsultasi ke poli kesehatan mental di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Indonesia itu ternyata meningkat gitu. Dan masalah yang mereka alami itu adalah yaitu kecanduan game, kecanduan HP. Jadi ini memang permasalahan yang patut kita waspadai. Kalau misalnya memang kita menggunakan HP sesuai dengan fungsinya ya, Kak. Misalnya
untuk bekerja, kemudian untuk belajar, untuk mencari informasi, itu sebenarnya wajar. Yang nggak wajar itu adalah kalau kita sebenarnya nggak butuh apa-apa, kita sedang nggak belajar, kita juga sedang nyantai, sebenarnya kita bisa misalnya bantu orang tua melakukan kegiatan apa, tapi kita fokus di HP terus, seharian itu main HP terus, sampai misalnya ngecas sampai 3 kali sehari gitu ya, saking banyaknya memakai HP. Nah ini yang mungkin yang bisa dikatakan nggak wajar dan harus diwaspadai, karena banyak loh dampak negatif yang bisa terjadi kalau misalnya kita itu terlalu banyak mengakses HP atau kecanduan HP dan nomofobia. Antara lain yaitu bisa mengakibatkan gangguan tidur, kita tidur itu menjadi tidak nyenyak, kemudian juga ada tekanan, sedih kalau jauh dari HP, seperti itu ya. Dan yang pasti adanya penurunan prestasi karena kita lebih banyak beraktivitas menggunakan HP, kemudian juga keterlibatan fisik kita dengan orang-orang di sekitar itu jadi berkurang. Jangan sampai karena kita fokus dengan HP, kita itu jadi kurang komunikasi sama saudara, sama orang tua. Nah itu kan sangat disayangkan. Banyak kan situasi di mana orang itu sebenarnya berkumpul, ya. Aku pernah tahu ya mungkin ya, berkumpul rame-rame, apa yang mereka main sendiri-sendiri. Iya betul. Nah ini kan sangat disayangkan gitu kan. Sementara sekarang orang itu lebih banyak sibuk, tapi waktunya kumpul malah fokus sama HP sendiri-sendiri gitu, nggak menghiraukan apa yang ada di sekitar, seperti itu. Nah, gangguan kalau misalnya kita kecanduan HP ini atau nomofobia ini, itu juga bisa mengakibatkan rusaknya kemampuan yang lain, terutama di kemampuan sosial. Karena sistem kerjanya otak kita itu kan dia bisa ketika kita memperoleh informasi, otak itu kan akan membentuk suatu jaringan ya antara sel-sel dan satu dari yang lain, yang mana ini nanti akan disebut sirkuit. Jadi kalau misalnya kita semakin sering mengulang informasi tersebut itu akan lebih lama menetapnya. Gampangnya tuh sama seperti kalau kita sedang kita menghafalkan Al-Quran gitu ya. Semakin sering diulang, maka semakin banyak atau semakin lama informasi tersebut akan menetap. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya yang kita ulang itu hanya kegiatan-kegiatan itu saja, nanti kemampuan otak yang lain itu nggak akan berkembang. Misalnya kalau kita cuma fokus di HP, kita seharian lihat HP, main Instagram, game dan sebagainya, takutnya kemampuan yang lain itu nggak akan bisa tidak bisa dilatih dengan optimal, sehingga kalau misalnya kita punya bakat yang lama-lama bakatnya juga bisa hilang karena tidak dilatih dengan maksimal itu. Nah, cukup panjang ya penjelasannya. Kalau menurut pendapat kamu gimana, Saf? Ya, aslinya waktu pertama tahu ada nomofobia itu ya kaget, kok ada fobia kayak gitu kan. Ya, tapi ya ternyata beneran ada kan orang yang sampai kecanduan gitu. Ya, jangan sampai ya Bu kita sampai kena kayak gitu. Apa? Oh iya, jangan sampai ya kita kena seperti itu. Yang penting sebenarnya kita tahu batasannya. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri atau tanda-tanda kalau orang itu sebenarnya sudah harus waspada. Waspada kalau jangan sampai dia nanti kena nomofobia ini ya. Tapi setelah iklan yang berikut ini. Jangan kemana-mana.
ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain bermalasan, dan bermimpi ketika orang lain berharap. Dan tanamkan pada diri kalian bahwa saya bisa, saya pasti bisa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa jumpa kembali di sekolah kita tercinta, SPEM Dallas, berprestasi, berbudi, dan peduli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di SPEM Dallas TV. Nah, Safa dan teman-teman semuanya yang ada di rumah. Nah, sekarang kalian tahu nggak sebenarnya ada loh tanda-tanda bagi orang-orang itu yang mungkin sudah menunjukkan gejala mulai kecanduan HP atau sudah mengarah ke nomofobia. Apa saja itu? Ada 4 gejalanya. Yang pertama adalah selalu memikirkan untuk online. Mereka tidak sabar jika selama beberapa menit saja itu meninggalkan smartphone-nya. Jadi mereka ada ketakutan, kalau istilahnya sekarang itu FOMO. Kamu pernah dengar nggak FOMO itu apa, Safa? Halo? Nah, Oh, belum pernah? Belum pernah ya? Nah, FOMO ini singkatan dari Fear of Missing Out. Jadi ini memang ketakutan yang berkembang dengan seiring kemajuan teknologi. Maksudnya apa fear of missing out ini? Yaitu takut kalau misalnya tidak akses HP itu akan ketinggalan informasi. Nah, ada berita apa ya? Sekarang yang lagi trending apa ya di Twitter itu apa ya yang lagi trending? Seolah-olah kalau misalnya nanti dia ketinggalan berita itu sesuatu yang buruk itu sepertinya akan terjadi seperti itu. Jadi itu yang pertama, takut ketinggalan berita sehingga mereka akan selalu online, atau juga mereka itu takut nggak bisa update status atau yang menunjukkan diri mereka lah di sosial media itu seperti apa. Yang kedua, nah mereka biasanya online-nya itu lebih lama. Nah, online lebih lama, mereka tidak mereka tuh kesulitan dalam mengontrol dirinya, sehingga kalau misalnya sudah main HP itu nggak bisa berhenti atau sulit untuk berhenti. Bahkan mereka bisa sampai begadang semalaman gitu ya, hanya untuk ya menggunakan HP, entah itu main game, entah itu ke sosial media, ya betul sekali gitu ya. Biasanya kalau misalnya kita lihat Instagram misalnya di di yang di search-nya itu kan nanti sudah keluar video apapun itu, mau gambar apa, nanti yang lama akan terus muncul terus gitu kan. Nah, orang-orang yang mereka mengalami nomofobia ini, mereka itu kesulitan untuk mengontrol dirinya supaya bisa berhenti seperti itu. Nah, yang ketiga, mereka ini biasanya mudah merasa murung dan gelisah, terutama jika tidak berada di dekat HP-nya, seperti itu. Yang memang sangat jelas sekali ya kalau ini. Dan yang terakhir itu, dia menggunakan internet atau media HP untuk melarikan diri dari masalah. Jadi jika ada masalah, bukannya mencoba untuk menyelesaikan masalah, tapi dia mencari penghiburan dari HP itu. Entah dia main game, entah dia browsing, entah dia main sosmed, entah itu nonton video. Jadi HP itu digunakan sebagai sarana untuk melepaskan kepenatan seperti itu. Nah, kamu sendiri pernah nggak menjumpai misalnya melihat sendiri yang seseorang yang punya kondisi seperti yang saya jelaskan tadi, atau mungkin pernah baca di berita, nonton di berita gitu, pernah nggak? Iya, yang aku cerita tadi itu pernahnya lihat di TV tuh Bu, yang sampai kecanduan game online. Nah, kalau di kehidupan nyata belum pernah lihat saya. Ya, kalau dari video ya itu bahkan
Bahkan aku pernah lihat di HP itu mereka yang nggak megang HP pun tangannya bisa gerak-gerak sendiri gitu Bu, sampai tangan kosong gitu. Oh, sampai gerak-gerak gitu ya, soalnya dia tuh apa namanya main HP gitu ya. Ada juga orangnya tuh ini tuh remaja ya, anak siswa SMP kalau nggak salah di video yang pernah saya lihat, tapi ini kecanduan game sih. Jadi dia itu sampai kayak bengong, kalau diajak ngomong itu nggak nyambung, pikiran itu HP terus kayak gitu. Jangan sampai ya kita semua kita itu mengalami atau sampai terkena kondisi seperti ini. Nah, gimana sih caranya supaya kita jangan sampai ya terkena nomofobia? Gimana caranya mencegah diri kita supaya jangan sampai kena nomofobia ya? Kita bahas nanti setelah iklan yang berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku Pemdalas yang berprestasi, bagaimana kabar kalian di rumah? Pastinya kalian sudah sangat merindukan sekolah, bukan? Sama seperti ustaz-ustazah di sini juga sangat merindukan kalian. Anak-anak, pandemi corona janganlah menjadikan sebuah halangan untuk kalian terus belajar, terus mengeksplorasikan diri kalian, dan jadikan keadaan ini sebagai kesempatan kalian untuk terus memotivasi diri, mengasah potensi yang kalian miliki dengan seluas-luasnya. Karena perlu kalian ketahui bahwa tips sukses adalah belajar ketika orang lain tidur, bekerja ketika orang lain bermalasan, dan bermimpi ketika orang lain berharap. Dan tanamkan pada diri kalian bahwa saya bisa, saya pasti bisa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa jumpa kembali di sekolah kita tercinta, Pemdalas, berprestasi, berbudi, dan peduli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pemdalas TV ya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai tanda-tandanya orang yang mengalami gangguan nomofobia. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang gimana sih caranya jangan sampai kita terkena nomofobia, atau gimana caranya menghindari jangan sampai kita itu terkena nomofobia. Nah, yang pertama yaitu mengidentifikasi fungsi gadget itu apa. Jadi ya memang ya kita tahu
kondisinya sekarang itu pandemi, kita itu lebih banyak beraktivitas di dalam rumah. Kita lebih banyak menggunakan HP untuk bekerja, untuk sekolah, untuk belajar, dan sebagainya, dan juga untuk hiburan, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita itu menggunakannya itu sesuai dengan kebutuhannya kita, ya itu masih bisa dikatakan wajar. Gitu. Kita menggunakan HP misalnya untuk tanya tugas sama teman, tanya soal yang nggak dipahami ke guru, buka aplikasi Ruang Guru, cari-cari video di YouTube tentang pelajaran yang sedang kamu pelajari. Itu sebenarnya masih wajar karena memang kebutuhannya kita gitu kan. Yang nggak wajar itu jika kita itu sedang nggak ada kerjaan, sedang nggak ngapa-ngapain, scroll HP, terus main HP, terus sampai 3-5 jam, bahkan mungkin sampai 8 jam itu kita main HP. Nah ini yang patut untuk diwaspadai seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah bisa mengatur jadwal harian. Nah sebenarnya mengatur jadwal harian ini juga punya manfaat baik loh untuk diri kita karena nanti kegiatan kita itu bisa lebih teratur. Kalau misalnya kita punya target hari itu untuk melakukan apa itu jauh lebih bisa terlaksana daripada kalau misalnya kita nggak punya jadwal harian. Jadi meskipun kamu nanti belajar di rumah, sebenarnya kamu juga tetap mengatur jadwal kamu sehari-hari. Kalaupun misalnya memang kamu memang belajar dari rumah, itu bukan berarti kamu bisa bangun lebih siang. Tapi alangkah baiknya kalau kamu juga itu bangunnya sama seperti jam kalau misalnya kamu sekolah, kemudian kamu mulai buka laptop jam 7 atau jam 8 untuk mengerjakan tugas, untuk mengikuti pembelajaran yang sedang dilakukan, yang sudah dijadwalkan oleh sekolah. Kemudian nanti kamu atur sampai jam berapa kamu belajar itu, sampai jam berapa kamu mengerjakan tugas. Setelah itu kamu bisa menggunakan waktunya kamu itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, misalnya melakukan hobi. Kalau misalnya ada yang punya hobi main musik, main gitar gitu ya, bisa latihan gitar di rumah. Kalau misalnya ada yang punya hobi menulis, misalnya bisa menggunakan waktunya 1 atau 2 jam menulis, bisa mulai belajar menjadi blogger gitu ya. Atau misalnya ada yang hobinya masak, nah yang perempuan dan lain-lain kan karena di rumah jadi lebih banyak waktunya, bisa dipakai untuk belajar masak dari mana seperti itu. Nah yang ketiga ini adalah ini menghapus aplikasi yang kira-kira berdampak buruk. Jadi memang kalau kita ingin berhenti dari penggunaan HP yang berlebihan, kan tadi sudah dijelaskan ya, salah satunya itu orang yang kesulitan untuk mengontrol diri. Nah, kalau misalnya memang dari dalam diri kita itu memang kesulitan untuk mengontrol, ya kita juga harus melakukan sesuatu nih, gimana caranya supaya karena kita terpaksa, jadi kita nggak mungkin membuka aplikasi atau gadget itu. Jadi mungkin bisa dicoba di uninstall dulu, atau kalau misalnya sosmed bisa dicoba dengan di logout dulu lah, entah seminggu gitu ya, supaya kondisinya kita itu bisa kembali lagi ke awal ketika kita itu tidak kecanduan HP seperti itu. Nah, yang keempat yaitu membatasi penggunaan data. Nah, ini sebenarnya kan juga sangat membantu kita ya. Kalau di HP itu sebenarnya ada loh batasan penggunaan data harian. Jadi kalau misalnya nanti penggunaan perangkat data kita itu sudah melebihi batasnya atau sudah mendekati, biasanya itu akan ada reminder atau ada notifikasi dari HP kita itu ngasih tahu nanti penggunaan datanya sudah sekian. Nah dengan kayak gitu, selain kita bisa mengontrol penggunaan HP kita juga bisa lebih hemat kuota ya kan, supaya uang sakunya itu udah habis buat beli kuota seperti itu. Gimana Safa? Halo Safa? Ya Bu.
Iya. Masih di sini ya Safa ya. Oke, yang kelima yaitu membuat target hal-hal yang ingin kamu lakukan sehingga seharian itu kamu ada hal yang mau dilakukan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, buat jadwal harian, buat target kamu hari ini mau ngapain. Kalau misalnya bingung yang di sini kok banyak keinginan, banyak hal yang ingin saya lakukan, bisa dengan cara di list tujuannya apa hari ini. Saya mau tanya Safa nih. Safa, biasanya kalau sehari-hari kamu orangnya gimana? Apakah kamu orangnya yang suka memang bikin target atau ya ngalir gitu aja lah, apa namanya? Apa yang bisa dilakukan gitu dilakukan. Kalau kamu orangnya gimana? Kalau ada keinginan bikin list gitu biasanya aku kayak nulis apa yang aku lakukan buat hari ini gitu, pernah Bu bikin kayak gitu, tapi nggak bertahan lama. Kadang sesuai ya aku maunya gimana nanti aku lakuin gitu. Maksudnya nggak pernah lama itu hari ini bisa buat target tapi besok nggak punya target gitu kan? Pernah sampai berhari-hari gitu, cuma nggak sepenuhnya target itu bisa tak lakukan. Oh, jadi misalnya kalau hari ini kamu punya 5 target hal yang mau dilakukan gitu, tapi yang kesampaian cuma 3, seperti itu kan? Ya. Oh iya, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi itu kan sebenarnya sudah jauh lebih baik kan daripada target sama sekali. Karena kamu punya target ini, kamu bisa menyelesaikan 3 hal. Tapi kalau misalnya nggak punya target sama sekali, ya bisa jadi langsung nggak apa-apain seharian gitu kan. Jadi nggak apa-apa meskipun tidak bisa dilakukan semuanya, tapi setidaknya kita tahu apa yang mau kita lakukan ya. Itu kan semuanya juga proses belajar ya kan, seperti itu. Nah, kalau tadi sudah saya sebutkan 5 cara supaya kita terhindar dari kecanduan gadget atau nomofobia. Ada 2 hal lagi. Yang pertama adalah minta bantuan orang lain. Dalam hal ini mungkin bisa minta bantuan orang tua. Kalau misalnya memang kamu kesulitan untuk ngatur diri kamu, ngatur apa keinginan untuk buka HP, kalian bisa minta tolong orang tua. Nah, tolong dong ini nanti waktu aku belajar, HP-nya tolong disimpan ya. Atau entah kamu pengen nyoba setengah hari lah nggak main HP, mau melakukan hobi kamu yang lain, misalnya main musik atau tulis atau bikin vlog gitu. Kamu kalau bikin vlog biasanya pakai HP ya. ya maksudnya kegiatan yang memang tidak membutuhkan HP misalnya. Nah, kamu bisa minta tolong orang lain dan hal ini mungkin orang tua untuk pegang HP kamu supaya ada yang kontrol, ada yang kontrol. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, niat sama komitmen. Jadi seberapa besarnya dorongan dari lingkungan kamu, misalnya dari orang tua sudah kontrol, sudah kasih tahu jangan main HP terus. Tapi kalau misalnya dari dalam diri kamu itu nggak ada niat, ya itu juga akan susah. Dan kemudian kalau sudah niat, ya harus komitmen. Ya, saya tahu memang rasanya nggak enak gitu ya, misalnya kita lebih pengen main HP tapi nggak ada HP, itu rasanya nggak enak. Tapi kalau misalnya ini untuk kebaikan kita, kenapa enggak gitu kan? Penjelasan tentang cara-cara supaya jangan sampai kita terkena nomofobia. Gimana pendapatnya, Sofa? Ya, agak serem gitu ya Bu ya. Nanti kalau gitu ya kita seenggaknya bisa mengurangi aja lah intinya main HP kan, agar nggak sampai kecanduan, apalagi sampai kena nomofobia kan itu nanti malah repot. Ya betul sekali ya. Jadi memang pada intinya adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri supaya kita itu menggunakan HP itu dengan seperlunya sesuai dengan kebutuhan kita, tidak berlebihan juga.
Safa ada hal yang mau ditanyakan? Mungkin nggak Bu ya, cukup detail juga ya tadi. Oh iya, itu juga ya. Iya. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang Kemenkuliah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan kami juga sebagai pesan ya sebelum menutup, kami juga melakukan survei mengenai penggunaan sosial media. Penggunaan HP ya, penggunaan HP di kalangan remaja. Jadi nanti linknya ada di description box. Kalian bisa mencoba mengisi kuesioner itu, dan jangan lupa kalian harus menuliskan alamat email masing-masing, karena nanti hasilnya akan dikirim melalui alamat email tersebut. Ya, kalian bisa ada evaluasi ya, apakah penggunaan HP saya ini sekarang ini masuk normal atau udah mulai berlebihan. Jadi kalau misalnya memang udah mulai berlebihan, ya coba harus mulai dikontrol gitu ya. Jadi jangan lupa untuk diisi. Nah, Safa, sebelum kita tutup, barangkali ada pesan untuk teman-teman di rumah? Kita seenggaknya mengurangi pemakaian HP ya. Bukan mengurangi juga sih, kan main HP seperlunya aja. Jangan kalau udah kadung buka sosmed atau game nanti malah keterusan terus. Ya semoga kita semua nggak sampai ya kayak gitu Bu. Amin, amin ya. Saya yakin anak-anak Semdalan ini siswa-siswa yang pintar, cerdas, ya, anaknya baik, tahu mana yang bagus untuk dirinya dan mana yang jelek untuk dirinya ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Ustazah Rati dan Safa ya, pamit undur diri. Semoga informasi ini bermanfaat, dan pesan saya bagi kalian semua anak-anak yang ada di rumah, tetap semangat meskipun kita dalam kondisi pandemi. Jangan berhenti untuk belajar. Kita tetap bisa belajar dimanapun itu, mau di rumah, mau di sekolah, itu juga tetap kita bisa belajar. Jadi tetap semangat, tetap melakukan aktivitas, dalami hobi kalian, kembangkan potensi kalian. Semoga kita bisa segera bertemu kembali ya di sekolah. Terima kasih. Apa? Ya semoga pandeminya cepat selesai juga ya. Amin ya, amin. Itu juga berkurang. Apa ya? Ya, semoga pandeminya juga cepat selesai ya. Saya sebagai pembawa acara sekaligus materi mohon undur diri. Mohon maaf jika misalnya ada kesalahan. Kita bertemu lagi di Kompas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.